Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Ketemu lagi secara virtual asinkronus bersama saya Astri, dosen pembimbing satu atau kedua untuk skripsi di tahun ajaran 2025 ini, gitu ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat, congratulations bahwa teman-teman sudah ada di titik ini. Terima kasih banyak atas kerja keras, kesungguhan dan dedikasinya. Saya paham ini nggak mudah bagi teman-teman gitu ya. Yuk sama-sama kita goes lagi semangatnya untuk sama-sama menuntaskan pendidikan eh, sarjana ini gitu ya, khususnya untuk para calon sarjana ilmu komunikasi hingga pada akhirnya kita bisa membuka pintu lain untuk bisa menggapai impian-impian teman-teman gitu ya, dunia baru sebetulnya. Dan pada akhirnya teman-teman saya pengen ungkapkan bahwa skripsi ini bukan akhir, sekali lagi mungkin betul akhir dari pendidikan S1, tapi merupakan awal dari teman-teman membuka pintu-pintu lain, kesempatan-kesempatan lain, merengkuh takdir-takdir terbaik bagi teman-teman di masa depan nanti gitu ya. Jadi semangat, terima kasih banyak. Eh, Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi teman-teman share tips dan trik mengenai eh, cara presentasi ya, presentasi untuk skripsi nanti gitu. Kita sama-sama tahu bahwa teman-teman itu diberi waktu 10 sampai dengan 15 menit untuk presentasi dan 15 menit terakhir untuk tanya jawab atau pengujian skripsi gitu ya. Nah, jadi saya rasa gitu ya teman-teman harus apa ya? Harus bisa mengoptimalkan kesempatan ini. Kalau saya sih pengennya teman-teman sudah bisa menyelesaikan paparan di 10 menit aja gitu ya. Jangan sampai 15 menit karena eh, dari beberapa tahun gitu ya, saya mungkin hampir 10 tahun ya, 8 sampai 9 tahun gitu ya, melakukan pengujian ke mahasiswa. Nah, rata-rata problem mahasiswa tuh sama gitu. Mereka tuh dikasih waktu yang terbatas, tapi kurang bisa mengoptimalkannya. Contoh, jadi di 1 sampai dengan 5 menit pertama sampai bahkan 7 menit pertama dia masih ngebahas tentang latar belakang masalah gitu. Yang sebetulnya latar belakang masalah tuh maksudnya nggak penting dibahas banyak gitu ya. Cuma 1 menit pertama juga cukup. Yang banyak banget dibahas tuh pentingnya tuh justru di bagian hasil dan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Ya, maka dari itu teman-teman mohon izin share screen ya. Coba. Mohon izin share screen bahwa sebetulnya apa sih gitu ya. Sebetulnya eh, di 8 slide atau 7 slide aja udah cukup teman-teman. Kita langsung aja langsung ke teknis ya. Nah nanti saya bakalan share mengenai ininya apa template PPT-nya kalau mau dipakai boleh atau mau cari di Canva juga banyak teman-teman. Nah di judul apa di halaman pertama teman-teman di sini boleh apa ya wajib bahkan bukan boleh ya wajib mencantumkan nama mahasiswa, nama ini ya, nama jelas, nama asli sesuai dengan kata KTP dan NIM gitu ya biar nggak kebalik. Kemudian yang jadi center point di sini adalah judul. Nah judul tuh harus ada di tengah dan besar gitu ya dan jadi center point utama. Kemudian di atas, boleh di atas boleh di bawah, sebenarnya ini optional aja sih. Jangan lupa tuliskan program studi, fakultas dan universitas. Bisa ditambah optional logo gitu ya, baik logo fakultas atau universitas. Nah, kemudian kita langsung aja ke latar belakang masalah. Jadi slide kedua itu wajib latar belakang masalah. Di sini sebetulnya teman-teman bisa paparkan nih secara ringkas alasan kenapa pilih topik ini gitu ya. Kalau mau sertakan 2 sampai 3 data statistik atau fakta menarik boleh dan gunakan bold point. Nah, ini nih teman-teman bullet bullet point tuh penting banget maksudnya pointer-pointer seperti ini. Jadi, saya tuh paling nggak suka sama mahasiswa yang copy paste naskah skripsinya ke PowerPoint. Namanya juga PowerPoint. Power tuh kekuatan. Jadi kekuatannya tuh ada di pointer-pointer utama aja. Jadi jangan sampai di PowerPoint ini tuh di copy paste paragraf-paragraf penuh dan utuh. Wah, itu bikin mata tuh lelah karena kalau si penguji pengen lihat secara detail gitu ya, apa
naskah aslinya gitu ya atau informasi terperinci mereka tinggal baca aja di skripsi yang sudah di print out sama teman-teman kan gitu. Jadi cuma pointer-pointernya aja seperti ini gitu ya. Jadi mungkin 5 poin atau 6 poin atau 4 poin itu lebih bagus, lebih singkat, lebih bagus karena teman-teman please jangan pernah baca PPT. Jadi kan PPT sebagai acuan aja. Yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan kontak mata dengan penguji dan diceritain gitu. Jadi itu artinya apa? Artinya teman-teman menguasai materinya gitu. Walaupun ya terserah gitu ya pada akhirnya mungkin penguji nanti sibuk sendiri misal dia melihat skripsinya teman-teman atau memeriksa dan lain sebagainya nggak apa-apa. Yang penting yang kita lakukan adalah melakukan kontak mata dengan audiens kita. Audiens kita at least di sini adalah penguji satu dan penguji dua gitu ya. Nah, pokoknya di latar belakang masalah ini harus fokus pada membangun urgensi. Urgensi ini adalah penting. Kenapa sih harus bisa menjawab kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Karena pertanyaan pertama kalau saya jadi penguji, saya pasti nanya ke calon sarjana mahasiswa ilmu komunikasi, saya pasti nanya kayak gini, kenapa sih kamu tuh repot-repot 6 bulan melakukan penelitian ini, apa yang jadi penting? Di sini teman-teman eh, bisa pakai formulasi apa sih formulasi apa sih Dasein Dasolen atau Dasolen Dasein yang pernah diajarin gitu ya atau yang ideal dan eh, yang terkini gitu karena pada dasarnya latar belakang masalah tuh masalah itu atau konflik itu terjadi karena ada gesekan antara apa yang diharapkan dan apa yang eh, terjadi di dunia yang sebenarnya. Di tengah-tengah baru ada masalah research gapnya apa gitu, permasalahannya apa. Pokoknya teman-teman di sini harus mengungkapkan kenapa sih penelitian ini penting buat dilakukan gitu ya. Itu aja sesimpel 2 pointer atau 3 pointer boleh gitu ya. Kemudian kita beranjak ke slide yang selanjutnya. Yang ketiga adalah, nah ini. Jadi sebaiknya rumusan masalah dan tujuan penelitian disatuin aja gitu ya. Teman-teman jangan dipakai slide yang terpisah karena nanti jadi lama lagi sedangkan waktu yang kita miliki terbatas. Jangan sampai 15 menit deh 10 menit aja gitu ya. Jadi nanti teman-teman latihan di rumah, bacain aja dari awal sampai akhir, rekam, di record gitu atau dipakein timer berapa lama waktu yang teman-teman pakai untuk paparan gitu. Kalau 15 menit gitu ya, kurangin lagi jadi 10 menit lah, kurang dari 10 menit. Nah, jadi di sini teman-teman bikin sorry sorry, bikin dua ini pointer utama. Yang pertama adalah rumusan masalah ini sesuai dengan yang ada di skripsi. Kalau yang ini boleh di copy paste gitu ya. Jadi jangan sampai rumusan masalahnya 3, karena teman-teman pengen disimpelin jadi satu enggak ya udah ya teman-teman ya. Jadi rumusan masalah tuh atau pertanyaan penelitian tuh sesuai dengan apa yang ada di skripsi dan ini harus inline harus sesuai. Kalau rumusan masalahnya ada 2, tujuan penelitiannya juga ada 2. Kalau rumusan masalahnya ada 3, tujuan penelitiannya juga ada 3 gitu ya. Hindari kalimat yang bertele-tele, straight to the point aja. Cukup gini aja rumusan masalah, pointer satu, pointer 2, pointer 3. Tujuan penelitian, pointer satu, pointer 2, pointer 3. Nah, kalau ini dibaca boleh karena nggak boleh salah gitu ya. Nggak boleh improvisasi gitu. Karena yang jadi dasar teman-teman melakukan penelitian gitu. Nah, yang selanjutnya adalah di slide keempat adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini teman-teman karena waktu kita terbatas, kita skip landasan konseptual karena itu si penguji bisa baca langsung gitu ya kayak komunikasi adalah nggak perlu dijelasin teman-teman atau strategi adalah nggak perlu dijelasin karena pada dasarnya penguji yang akan menguji teman-teman nanti adalah dosen-dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi yang mereka pasti sudah paham betul apa itu komunikasi gitu. Kalaupun misalkan ada pertanyaan, mereka langsung bertanya atau mereka kalau pengen lihat lebih rinci bisa teks di naskah skripsi teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus ditulis di tinjauan pustaka? Nah, cukup ini aja teman-teman, cukup 2 aja. Yang pertama adalah landasan teoritis. Oh, nggak perlu dijelasin sejarahnya gimana, nggak perlu gitu. Itu cukup di ini aja, cukup di naskah skripsi. Sebutin aja nama ahli sama tahunnya, sama asumsi dasarnya apa. Contoh, misalkan gini ya. Teori kultivasi asumsi dasarnya bahwa penonton yang heavy viewers atau penonton yang menonton TV lebih lama akan apa ya, akan menyamakan persepsi yang ada di media dengan di dunia nyata. Nah, cukup gitu aja. Atau misalkan gini, teori apa ya?
Contohnya teori dramaturgi. Dari Erving Goffman, tahunnya tahun berapa? Asumsi dasarnya bahwa setiap orang tuh punya panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan tuh adalah ketika dia ditonton atau memerankan peran tertentu dan ketika ditonton sama audiens atau orang-orang sejawat gitu ya. Yang dia harus memerankan peran tersebut secara optimal. Sedangkan panggung belakang adalah panggung ketika dia sendirian menjadi dirinya sendiri yang utuh ketika orang lain nggak ada. Cukup sesimpel itu. Atau interaksionisme simbolik adalah bahwa pesan-pesan komunikasi yang disampaikan mengandung simbol-simbol dan makna tertentu. Nah, udah gitu doang gitu ya. Jadi nggak perlu repot ngomongin A, B, C, D, E, F, G gitu. Hmm. Kalau balik lagi, kalau penguji pengen lihat detail, mereka tinggal lihat aja di naskah aslinya yang udah di print out sama teman-teman. Kemudian penelitian terdahulu. Nah, teman-teman nanti cukup jelasin aja. Di sini cukup sebutkan judul, penulis, dan tahun. Penelitian terdahulu ini penting banget buat dicantumin karena jadi pijakan kita. Jadi kita nggak asal-asalan atau nggak ngawur gitu ya. Karena di sana sebelumnya sudah ada loh yang melakukan penelitian ini gitu ya. Jadi nanti pas teman-teman paparan cukup sebutkan judul, penulis, dan tahun. Contoh misalkan gini. Ya, Bapak Ibu penguji yang terhormat gitu ya. Penelitian terdahulu, saya sudah menghimpun 5 penelitian terdahulu. Yang pertama adalah penelitian dengan judul bla 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 yang ditulis oleh dan tahun. Nah, kemudian penelitian kedua, cukup gitu aja teman-teman, nggak usah dijelasin isinya karena makan waktu. Karena kalau misalkan penguji pengen lihat isinya, mereka tinggal lihat di naskah aja, gitu ya. Dan akhirnya dengan kerangka pemikiran jika perlu gitu. Kalau misalkan waktunya emang sempit, di skip juga nggak apa-apa. Kemudian di metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini harus ringkas tapi informatif, bisa pakai tabel. Jadi nggak usah dijelasin gitu ya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah bla 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 bla, nggak perlu. Langsung aja jenis penelitian titik dua kuantitatif. Kualitatif misalkan. Pendekatannya studi kasus. Teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan studi pustaka. Langsung gitu aja. Teknik analisis data menggunakan tipe Miles and Habermas. Uji keabsahan data, triangulasi narasumber, cukup digituin aja. Titik dua aja. Pointer-pointer aja atau dipakein tabel bisa dan nggak perlu dijelasin teman-teman. Balik lagi karena penguji itu mereka juga sudah pakar di bidangnya masing-masing dan pasti tahu kecuali mungkin kalau ada teori-teori atau teknik penelitian yang baru, mereka penasaran, mereka bisa tanya. Baru kalau ditanya kita baru jawab. Kalau nggak ditanya jangan dijelasin. Itu tips ya untuk menghindari waktu yang terlalu panjang. Nah, lanjut ke hasil penelitian. Nah, teman-teman bisa sajikan 2 sampai 3 penting poin hasil penelitian aja gitu ya. Kemudian boleh pakai grafik, kutipan wawancara boleh atau ringkasan tabel. Fokus pada temuan yang menjawab rumusan masalah aja gitu. Kemudian pembahasan. Nah, di pembahasan ini harus menghubungkan temuan dan teori gitu. Jadi, teman-teman mungkin tadi di hasil penelitian, teman-teman di hasil penelitian mungkin boleh ngebahas apa ya? Kenapa alasan mendasar kenapa sih dipilih subjek atau objek penelitian tersebut gitu ya. Terus hal-hal yang terkait dengan hasil penelitian di lapangan gitu ya, profil lembaga dan lain sebagainya boleh gitu ya. Nah, kalau pembahasan ini kalau saya boleh kasih saran, jadi harus inline teman-teman, harus sama. Kalau pertanyaan penelitiannya dua, tujuannya juga harus dua, dan pembahasannya juga harus dua, dan nanti kesimpulannya juga harus dua. Jadi harus inline gitu. Nah, di sini teman-teman harus bisa menghubungkan apa yang teman-teman observasi di lapangan, amati di lapangan, hasil wawancara, kemudian teman-teman kawinkan dengan dengan teori yang teman-teman pakai dan dianalisa gitu. Jadi intinya itu, kalau di pembahasan itu adalah hasil perkawinan dari temuan kita di lapangan. Temuan kita di lapangan itu adalah hasil wawancara dan observasi, kemudian dikawinkan dengan teori, dianalisa sama kita. Cukup itu doang gitu ya. Kalau lebih bagus sih di pembahasan ini mungkin ada teman-teman dapat tabel, bikin tabel gitu ya, bikin bagan, bikin model, bikin grafik itu bagus banget. Jadi teman-teman tinggal templokin grafiknya di sini, modelnya di sini, lalu diceritain aja gitu. Nah, yang terakhir adalah simpulan saran. Nah, simpulan ini harus inline, harus sama dengan
tujuan penelitian. Jadi tadi rumusan masalah pointernya jumlahnya harus sama dengan tujuan penelitian harus sama dengan pembahasan, pembahasan harus sama dengan simpulan. Jadi simpulan tuh nggak boleh ya. Kalau versi saya, kalau saya pembimbing pertamanya. Simpulan tuh nggak boleh bentuknya paragraf, tapi bentuknya harus harus pointer. Jumlahnya sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi intinya simpulan itu kan kesimpulan intisari gitu ya. Jadi eh, intisari dari pembahasannya apa sih? Nah, pembahasan datangnya dari mana? Dari tujuan penelitian gitu. Jadi inti dari semua skripsi yang ada di sini kan tujuan penelitian. Jadi ngejawab tujuan penelitian adanya di pembahasan. Ringkasannya ada di simpulan. Jadi pointernya harus sama. Kemudian yang terakhir adalah saran akademis dan praktis. Nah, jadi saran tuh harus dua, teman-teman, harus secara akademis dan praktis. Akademis sendiri di sini mungkin gitu ya, teman-teman ceritain aja gitu bahwa keterbatasan penelitian yang teman-teman rasakan di lapangan apa gitu ya. Misalkan kurang cukup waktu atau temanya yang kurang apa ya, yang kurang spesifik. Nah, nanti teman-teman pas paparan boleh ngomongin gitu bahwa secara akademis saya menyarankan peneliti selanjutnya seperti apa gitu ya, mengambil topik ini dan secara praktis seperti apa. Nah, segitu aja teman-teman. Lalu ucapkan terima kasih. Pokoknya nanti di hadapan penguji teman-teman harus duduk tegap gitu ya. Harus duduk tegap, duduk boleh, berdiri lebih bagus gitu ya. Jadi secara komunikasi, meja itu jadi pembatas, jadi gap antara audiens sama pembicara. Bagusnya sih teman-teman berdiri dulu. Saya akhiri dulu ya. Stop share dulu. Nah, jadi teman-teman jadi nanti kalau teman-teman ketika masuk ruangan, ini saran ya. Nanti teman-teman berembuk dulu sama teman-teman yang ada di ruangannya karena biasanya ruangan itu dibagi dua, ruangan A sama ruangan B. Nah, daftar list apa ya? Yang presentasi biasanya dilihatnya di ini di hari H gitu. Nah, teman-teman sebaiknya sudah mengumpulkan PPT di di satu komputer yang sama gitu. Jadi jangan sampai PPT-nya beda-beda komputernya. Jadi misal yuk kita kumpulin sama-sama, kita pakai laptopnya punya Filza ya. Nah, di laptop Filza itu semua materinya sudah ada, bagusnya kayak gitu. Karena biar apa? Biar pada saat masa transisi nggak colok-colok lagi gitu, nggak terlalu banyak memakan waktu. Nah, kemudian ketika teman-teman masuk ruangan sidang, walaupun deg-degan, walaupun ngeri, walaupun takutnya minta ampun, teman-teman tetap harus tenang, jangan gerasah gerusuh. Datang buka pintu, ketuk pintu dulu, tok 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 tok, buka, kemudian tebar senyum, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu, mohon izin masuk gitu ya. Kemudian melangkah dengan perlahan, tegap dan percaya diri, walaupun nggak tegang ya. Kalau tegang gini, kalau tegap ya tegap tapi santai aja. Kemudian mohon izin Bapak Ibu mempersiapkan dulu. Nah, teman-teman silahkan persiapkan. Nah, jangan lupa. Nah, ini yang kadang suka skip. Satu, tampil rapi. Rapi mulai dari dasi, kemejanya harus disetrika, sepatunya harus oke gitu. Dan rambut, teman-teman. Coba kalau teman-teman yang gondrong diikat aja gitu ya. Kalau yang kalau bisa ini kan masa terpenting dalam hidup teman-teman dirapiin, dipapas dulu, di apa? Dicukur dulu gitu ya. Biar karena teman-teman kalau kita pakai bajunya rapi itu nambahin kepercayaan diri kita loh gitu ya. Kalau kita percaya diri, auranya bakalan terpancar dan kita juga ngomong bakalan lebih apa ya, lebih lebih enak, lebih kena gitu. Apa yang otak kita mau sampaikan bisa diterjemahkan melalui mulut kita dengan lebih bagus gitu ya. Jadi teman-teman harus rapi, itu yang pertama. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu mohon izin saya ingin mempresentasikan presentasi ini dengan cara berdiri. Oh iya, silahkan. Nah, kemudian pembukaan dulu tentu saja. Yang pertama ucapkan salam, boleh selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal, kemudian sapa. Jangan sampai salah nyapa nama misalkan. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penguji satu Bapak Fajar Arif Budiman, MAP, yang pada saat ini eh, berwenang atau eh, berperan sebagai pembimbing satu, sorry, penguji satu. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Pupu Jamila MIKOM gitu ya, yang pada saat ini
jadi pembimbing apa penguji dua misalkan kayak gitu. Terus bolehlah cairkan suasana, apa kabar Bapak Ibu gitu hari ini, sehat gitu misalkan. Oh sehat, jadi untuk biar kita nggak terlalu tegang gitu, kemudian tebar senyum. Ya baik Bapak Ibu, mohon izin jika diperkenankan saya ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil dari penelitian skripsi saya. Nah, pokoknya berdiri tegak, tegak tapi tidak tegang, kemudian paparanlah. Ingat, jangan pernah baca PPT. PPT itu fungsinya buat jadi panduan doang. Jadi nggak baca, nggak kayak gini, baca bla 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 bla. Si pengujinya dicuekin gitu, nggak boleh ya. Kemudian dengan percaya diri teman-teman presentasi dari slide pertama sampai dengan slide ke-8. Kemudian di akhir slide teman-teman ucapkan kayak gini. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya siap untuk diuji. Ah, gitu ya. Harus ada kata-kata kayak gitu dan saya siap untuk diuji. Nah, ketika teman-teman diuji, jangan lupa mohon izin Bapak Ibu gitu ya, agar saya tidak lupa, saya izin mencatat. Jangan lupa bawa catatan, bawa naskahnya bawa karena ada beberapa penguji juga yang suka coba buka halaman 32. Ah, itu teman-teman nggak boleh. Maksudnya karena biar kita menyamakan persepsi, nggak boleh pakai yang digital gitu. Karena kan si penguji dikasihnya yang paper base gitu ya, yang di print. Nah, teman-teman juga harus pegang. Jadi bawa print outnya, walaupun nggak dijilid nggak apa-apa gitu. Walaupun pakai kertas bekas nggak apa-apa, tapi teman-teman pegang gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bawa buku catatan. Kalau teman-teman nggak bawa buku catatan, biasanya saya kalau penguji saya suka marah, kamu niat nggak sih gitu ya untuk melakukan pengujian ini gitu. Nah, jadi jangan lupa bawa block note, entah itu yang kecil, yang besar, terserah. Bawa pulpen, pokoknya bawa alat tulis. Yang ketiga, bawa handphone. Fungsinya apa? Fungsinya untuk merekam. Jadi, biar kita nggak lupa nyetet apapun yang direkomendasikan revisinya sama penguji gitu ya. Nah, terus kemudian ketika teman-teman ngomong, saya siap untuk diuji, teman-teman juga mohon izin, Bapak mohon izin, ucapan Bapak dan revisian dari Bapak Ibu saya rekam gitu ya, agar nanti saya bisa optimal dengan hasil revisiannya. Nah, kemudian tipsnya adalah, jadi ada dua teman-teman tipe penguji itu, ada yang bertanya biasanya ya, karena dia penasaran dan nggak tahu gitu ya, karena kan yang menguasai lapangan teman-teman, ada juga yang nguji gitu ya, dijawab aja. Yang nguji itu kadang ada yang melenceng gitu ya dari topik penelitian, ya suka-suka penguji lah dia, kadang nanya teori lah, kadang nanya, kadang Bapak jangan ngomong dulu, ini lagi direkam. Bentar ya teman-teman. Kadang nanya teori, ya udah kalau pada saat nanya teori jawab aja sebisanya gitu ya. Kemudian pada saat direvisi, eh, tipsnya adalah kalau teman-teman diuji gitu ya, jawab, pertahankan, coba pertahankan gitu ya, sebisa teman-teman. Biar apa? Biar meneguhkan hati si penguji bahwa kita tuh bersungguh-sungguh loh ngerjain ini gitu ya. Tapi kalau misalkan pengujinya kekeh, ya udah gitu ya. Oh baik, saya akan catat misalkan gitu ya. Masukannya dan akan saya revisi gitu di hari berikutnya gitu ya, pada kesempatan berikutnya, karena bagaimanapun penguji ini adalah orang yang dosen kita gitu ya. Kemudian yang juga sudah pakar, lebih pintar daripada kita gitu ya. Masukan dan sarannya tentu saja harus kita perhatikan gitu ya. Kalaupun gontok-gontokan kitanya harus ngalah ya, bagaimanapun nilai dan nasib kita ada di mereka gitu. Kalau misalkan mau ngejawab, ngejawab dengan apa ya, dengan cara yang sopan. Baik, Bapak mohon izin menjawab, atau baik Bapak Ibu mohon izin mengklarifikasi. Baik Bapak Ibu mohon izin membantah. Kalau ngebantah juga nggak apa-apa, tapi dengan cara yang baik dan sopan gitu ya. Nah, terakhir, ketika dua-duanya penguji sudah melakukan pengujiannya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Jangan lupa ditutup karena kita yang buka, kita yang nutup. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas masukan yang berharganya. Akan saya lakukan revisi secepat mungkin. Mohon izin menutup presentasi ini. Saya tutup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu, cukup ya teman-teman. Tapi di luar daripada itu teman-teman, please gitu ya,
Jangan ngapalin pada saat H-1. H-1 atau H-2 bagusnya teman-teman tidur, istirahat. Karena biar performanya optimal, jangan gadang. Persiapkan semua persyaratan administratif sebelum hari H gitu. Kemudian yang utamanya adalah minta maaf ke orang tua gitu ya, biar berkah minta maaf kalau selama ini udah ngerepotin. Kemudian minta doa dan berkahnya gitu. Dan yang terakhir biasanya jangan lupa ada sesi foto gitu buat kenang-kenangan gitu ya. Itu aja sih teman-teman. Kalau misalkan ada yang bisa saya bantu gitu ya, teman-teman boleh japri saya gitu ya. 0856 244 1816. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Teman-teman semangat gitu ya. Bagaimanapun ini langkah terakhir, jangan sampai kabur, jangan sampai mundur gitu ya. Dilaluin aja gitu. Karena kalau teman-teman ngerjainnya dengan sungguh-sungguh, walaupun babak belur pasti lulus gitu ya. Karena skripsi yang baik bukan yang ideal, tapi skripsi yang baik adalah yang selesai. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak ya teman-teman. Tetap semangat, saya doakan jalannya nanti dimudahkan sama Allah. Jangan lupa kalau misalkan apa ya, minta doa juga ke Allah gitu ya, bahwa biar pengujinya dilembutkan hatinya, dilembutkan juga perkataannya, kita juga dilancarkan dalam berbicara dan lain sebagainya. Ya, sekian, hayo sekian ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.